Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aziza. Pada sesi kali ini, saya akan menjelaskan tugas hari kedua PJJ Akuntansi Dasar, yaitu membuat jurnal umum, buku besar, jurnal penyesuaian, neraca saldo, dan laporan laba rugi. Di sini sudah ada latihan transaksi-transaksi dealer EK yang terjadi pada bulan Maret tahun 2019. Oke, pertama-tama kita akan membuat jurnal umumnya dulu. Di sini saya udah buat kerangkanya. Untuk judulnya, periodenya udah saya isi, nomor, tanggalnya disesuaikan dengan tugasnya, tanggal di tugas ini, tanggal transaksi maksud saya. Untuk referensi bisa diambil dari nomor rekening di sini. Oke, pertama-tama 1 Maret Tuan Eka mendirikan dealer mobil dengan menyetor uang pribadinya ke kas perusahaan sebesar 45 juta kas terhadap modal sebesar 45 juta. Kas masuk 45. Kemudian 4 Maret untuk menambah kas perusahaan meminjam uang ke bank sebesar 25 juta. Kas masuk, kas terhadap utang bank sebesar 25 juta. Kemudian dealer Eka tanggal 6 Maret membeli perlengkapan secara tunai sebesar 7 juta. Perlengkapan 7 juta. Kas keluar 7 juta. Kemudian 9 Maret mengambil kas perusahaan 5 juta untuk keperluan pribadi. Mengambil untuk keperluan pribadi 5 juta. Terhadap kas. Kemudian 12 Maret membeli perlengkapan 20 juta secara kredit. Ini kata kuncinya, membeli perlengkapan secara kredit. Di sini membeli 18 macam alat-alat kunci, 1 mesin kompresor, 16 macam oli, spare part dan suku cadang. Totalnya 20 juta. Berarti membeli perlengkapan 20 juta terhadap utang karena dia kredit, utang usaha kurang 1. Kemudian dealer Eka menerima pendapatan jasa 15 juta. Tanggal 15 kas masuk sebesar 15 juta terhadap pendapatan jasa. Kemudian Tuan Eka membayar hutang Toko Indah 9.700.000. Bayar hutang berarti utang usaha sebesar 9.700.000. Kas keluar 9.700.000.
Kemudian membayar gaji tanggal 25 Maret sebesar 6.200.000. Beban gaji 6.200.000, kas keluar 6.200.000. Oke, tanggal 26 melakukan jasa perbaikan 11 juta, tapi pembayarannya diterima 1 bulan kemudian. Berarti di sini ada piutang sebesar 11 juta terhadap pendapatan jasa. Oke. Kemudian tanggal 27 perlengkapan dealer sudah terpakai 8 juta. Perlengkapan 27 berarti di beban perlengkapan ini sebesar 8 juta terhadap perlengkapan yang sudah terpakai. Kemudian 29 membayar listrik sebesar 600.000 dan air 120, berarti 720 ya, untuk biaya listrik dan air sebesar 720. Kas keluar 720. Ini nolnya kebanyakan satu. Kemudian yang terakhir tanggal 31 Maret membayar uang sewa sebesar 15 juta. Ini uang sewanya sampai bulan April, berarti 2 bulan. Bayar sewa di muka 15 juta terhadap kas keluar 15 juta. Oke. Untuk nilai debit dan kredit untuk jurnal umum harus balance. Kemudian di sini kita bikin buku besarnya. Untuk membuat buku besar kita bisa lihat dari jurnal umumnya. Di sini saya udah buat kerangkanya. Oh, ini belum dihapus. Ini kita hapus saja. Oke, untuk tanggalnya disesuaikan dengan tanggal transaksi. Oke, kita mulai dari kas 1 Maret. Kas 1 Maret debit 45 juta. Kita kopas saja. 1 Maret 45 juta. Kemudian kita tandain aja yang udah. Kas, kemudian masuk lagi sebesar 25 juta. Oke. Ini nanti penjelasan ini dihapus aja. Kemudian lanjut lagi kas tanggal 6 Maret, kas kredit, kas keluar 7 juta. Kas keluar 7 juta. Ini kita tandain yang sudah.
Kemudian kas keluar lagi tanggal 9, 5 juta. Oke, kita tandain lagi. Kemudian tanggal 15 Maret kas masuk 15 juta. Kas masuk 15 juta. Kita tandain. Nah, 17 Maret kas keluar 9.700.000. Ini kita tandain karena kasnya banyak ya, biar nggak bingung. Kemudian tanggal 25 Maret kas keluar 6.200.000. Kas. Kemudian tanggal 29 kas keluar 720. Yang terakhir tanggal 31 kas keluar 15 juta. Oke, ini dihapus saja karena memang tidak diperlukan. Nah, selanjutnya untuk debitnya kita sesuaikan. Di sini ada debit uang masuk 45 juta. Kemudian tanggal 4 uang masuk 25 juta, berarti saldo sebelumnya ditambah dengan tanggal 4. Kemudian kita menggunakan rumus aja biar lebih cepat ya. Sama dengan saldo sebelumnya ditambah debit dikurangi kredit. Oh, ini dikurangin kredit. Ini kita tarik. Nah, semua totalnya ada 41 karena pemasukan lebih besar daripada kreditnya. Jadi di sini kredit kosong. Kemudian selanjutnya perlengkapan. Perlengkapan di sini nggak perlu ditandain karena cuma ada 3 ya. Perlengkapan tanggal 6 Maret masuk 7 juta. Kemudian tanggal 12 Maret masuk 20 juta. Kemudian tanggal 27 Maret masuk 8 juta. Oh, ini bukan beban perlengkapan, salah. Keluar 8 juta. Oke, untuk debitnya masuk saldonya 7 juta. Kemudian masuk lagi saldo sebelumnya ditambah saldo tanggal berikutnya. Ini karena ada kredit keluar 8 juta, berarti masih sama dengan karena sebelumnya dikurangin ini kreditnya. Jadi kreditnya masih kosong karena pemasukan debitnya lebih besar ya, 19 juta. Untuk rumusnya kita bisa sesuaikan untuk mempermudah kita aja. Kemudian piutang usaha, akun piutang usaha. Akun piutang usaha, piutang di sini tanggal 26 Maret $11 juta. Ini otomatis ya, totalnya 11 juta karena dia cuma satu aja.
Kemudian akun utang usaha atau akun utang usaha ini udah ada 2, tanggal 12 Maret keluar 20 juta. Nah, ini baru ke kredit. Utang usaha. Kemudian selanjutnya tanggal 17 Maret masuk debit 9 juta. Nah, ini kreditnya 20 juta. Kemudian tanggal 12 Maret 20 juta, tanggal 17 Maret ada debit sebesar 9.700.000, jadi dikurangin kredit lebih besar sama dengan 10.300.000 sisanya. Kemudian selanjutnya utang bank. Utang bank di sini cuma ada 1, 25 juta. Tanggal 4 Maret. Jadi otomatis karena dia kredit, kemudian dikredit. Kemudian akun modal juga cuma ada 1, tanggal 1 Maret 45 juta. Oke. Kemudian selanjutnya ini biaya pribadi cuma ada 1 juga, tanggal 9 Maret sebesar 5 juta. Oke. Kemudian pendapatan jasa ada 2 akun. Pendapatan jasa, akun pendapatan jasa ada 2 transaksi pendapatan jasa tanggal 15 Maret. Kemudian kredit tanggal 26 Maret. Kredit tanggal 15 dan kredit tanggal 26, totalnya 26 juta. Kemudian beban gaji ada 1 akun, beban gaji tanggal 25 Maret masuknya ke debit 6 juta. Kemudian akun beban perlengkapan di sini ada debit 8 juta maaf. Kemudian bayar sewa di muka. Oh, ini maaf, ini salah. Masuknya harusnya di sini. Listrik dan air itu 720. Kemudian bayar sewa di muka 15 juta tanggal 31. Oke, udah selesai semuanya ya. Nah, ini untuk buku besarnya. Untuk AJP-nya, AJP yaitu ayat jurnal penyesuaian. Di sini kita sesuaikan ada tanggal 31 Maret. Kita bisa lihat dari jurnal umum, bayar sewa di muka. Dia bayar sewa di muka sampai bulan April. Berarti untuk per bulannya Maret dan April 15 juta untuk per bulannya, berarti 15 juta dibagi 2 ya. Dibagi 2. Jadi 7.500.000. Kreditnya juga 7.500.000. Bebannya. Kemudian tanggal 27 beban perlengkapan 8 juta. Beban perlengkapannya.
Kemudian untuk neraca saldo, untuk neraca saldonya kita bisa isi dari buku besar. Dari buku besarnya. Contoh kas, kita ambil dari sini. Kas, dia ada debit, total debitnya 8 juta. Buku besarnya kita coba saja. Ini oke. 41, kita ketik aja deh 41 38. Oke. Kemudian piutang. Piutang kita lihat di sini, piutangnya ada debit 11 juta. Gini aja biar gedean. Kemudian perlengkapan ada 19 juta, debit 19 juta. Sewa bayar di muka, akun sewa bayar di muka itu 15 juta dibagi 2, berarti 7.500.000. Oke, modal 45 juta. Utang bank 25 juta. Oh maaf, ini modalnya kredit ya. Jadi di sini harusnya diisi di kredit. Ini kosongin untuk utang bank 25 juta di kredit. Kita isinya sesuai. Di sini kalau di sini kredit berarti kredit. Kalau di buku besar kredit berarti di neracanya juga kredit. Kemudian utang usaha kredit juga. Pendapatan jasa itu di kredit 26 juta. Kemudian brief di debit untuk beban gajinya di debit juga. Biaya listrik dan air 720.
Beban perlengkapan 8 juta. Kemudian udah ya. Nah, ini selanjutnya ini 8 juta ya. Ini enggak menambah nilai. 8 juta. Ini beban sewanya kan tadi ada 15 juta. Karena dibayar di muka 7.500.000, saya 7.500.000. Nah, ini bisa kita kopas aja debitnya. Nah, ini kan harus balance, berarti kita cari ini apa yang belum. Ini belum kita masukin. Oke, untuk ini neraca saldo penyesuaiannya adalah 7.500.000 pada beban sewa ya. Jadi di sini udah disesuaikan. Nilai debit dan kreditnya harus balance. Kemudian selanjutnya yang terakhir, laporan laba rugi. Laporan laba rugi kita tulis di sini pendapatan jasanya. Bisa lihat di buku besar, total dari pendapatan jasa 26 juta. Pendapatan jasa 26 juta. Kemudian di sini ada beban-bebannya, beban sewa, beban sewanya 15 juta dibagi 2 jadi 7.500.000. Beban gajinya tadi 6.200.000 ya. Kita bisa lihat di sini. Beban gaji 6.200.000. Oke. 6.200.000. Beban perlengkapan 8 juta. Kemudian beban usaha atau biaya listrik dan air, kita sebut aja beban usaha 720. Beban usahanya 720. Nah, total bebannya adalah beban-beban di sini dijumlahkan. Misalkan gini aja ya. Sum dijumlahkan. Nah, sedangkan laba bersihnya adalah pendapatan jasa dikurangi total beban. Sekian video dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.